Saya sangat menyayangkan karena Demokrat di tangan Anas Urbaningrum itu begitu luar biasa gitu. Anas ini sosok anak muda yang punya potensi untuk jadi presiden di masa depan di Indonesia gitu. Andaikan SBY mau sabar dan mau mendidik Anas ini untuk loyal kepada dia gitu, mestinya setelah dia lengser yang jadi presiden itu Anas bukan Jokowi begitu. Tapi karena Anas ini dijebak kemudian korupsi dan dijebak oleh suatu kasus korupsi begitu, ya selesailah Demokrat gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sampai hari ini masih belum bisa move on dari masa lalu. Kemarin ngelihat AHY curhat di hadapan wartawan begitu. Ya menurut saya curhat, menurut orang lain mungkin konfes atau pidato dan sebagainya, tapi menurut saya curhat, ya boleh aja gitu. Dia curhat soal kudeta, soal ancaman dia dilengserkan dari Ketua Umum Demokrat begitu. Saya kasihan begitu. Saya jadi teringat ketika AHY masih 2017 lalu ketika dia maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Tatapannya sama, bahasanya sama, nada-nadanya tuh penuh keraguan begitu, kosong. Satu-satunya yang beda mungkin dia cuma nggak nangis lagi gitu. Kalau dulu kan nangis, nih sekarang nih enggak gitu. Ya kalau ngompol saya nggak tahu, kan kita nggak bisa cek. Terus dia cerita katanya, dia sebagai Ketua Umum Demokrat mau dikudeta, ada ancaman dikudeta oleh pejabat kementerian dan seterusnya. Untuk itu dia kirim surat ke Presiden Jokowi. Belakangan kita tahu katanya maksud AHY dan maksud Demokrat, pejabat yang dimaksud itu adalah Muldoko. Saya dari sini mulai ketawa ya. Bagaimana caranya Muldoko mengkudeta seorang pimpinan partai dari Demokrat, sementara Muldokonya bukan kader, bukan pengurus, bukan kader, bukan besan gitu. Ya nggak tahu kalau kemudian Muldoko besanan sama SBY, saya nggak tahu, mungkin itu bisa terjadi gitu, ada kudeta, tapi kan ini enggak gitu. Gimana caranya Muldoko mau mengambil alih pimpinan Demokrat gitu? Lagian kan Demokrat ini partai keluarga, partai arisan begitu ya. Ketuanya AHY, wakilnya Ibas, penasihatnya bapaknya sendiri, terus yang lain di pejabat-pejabat intinya itu kan semua keluarga Cikias, keluarga Yudhoyono begitu. Apa yang ditakutkan dari seorang Muldoko? Cuma satu orang gitu, mau ngadepin yang banyak itu apa yang ditakutin gitu? Masa selemah itu gitu? Ya kalau lemah minum pil kuat lah. AHY ini apa ya? Dia tuh kayaknya nggak nyadar bahwa inilah dinamika politik di Indonesia begitu. Di semua partai itu mengalami. Golkar pernah dualisme, P3 pernah, PAN juga pernah. Jadi hal seperti ini gitu, ada kader yang tidak setuju dengan pimpinannya, ada kader yang membelot atau membangun kekuatan untuk mengganti seorang pimpinan partai, itu sudah hal yang biasa gitu, hal yang biasa. Jadi bagi saya semestinya AHY ini konsultasi ke bapaknya gitu, nanya gitu, dia itu ketika jadi ketua umum habis berapa duitnya, butuh konsolidasi berapa lama gitu, butuh biaya operasi yang berapa besar untuk bisa membuat kader-kadernya atau pengurus-pengurus inti untuk bisa memilih si AHY gitu. Tanya ke SBY gitu. Anda itu ketika jadi ketua umum itu menjadi ketua umum karena operasi tangannya SBY gitu, tangan bapak Anda. Anda nggak bisa jadi ketua umum hanya karena sukarela, tanpa modal, tanpa operasi, omong kosong itu gitu. Semua partai politik ketika ada pemilihan ketua umum, itu pasti mereka melakukan konsolidasi, bergerilya, meyakinkan kader-kadernya untuk memilih mereka gitu. Ini kan demokrasi gitu, sama kayak pileg, pilpres, pilgada sama gitu. Cuma bedanya ini di ruang internal partai. Karena bagaimanapun partai itu suara, inilah demokrasi begitu. Kalau di perusahaan mungkin Anda bisa diwariskan. Misalkan SBY punya perusahaan terus Anda ditunjuk sebagai CEO, ya sudah, orang nggak bisa bantah gitu. Selama SBY tetap menjadi seorang pemegang saham terbesar di partai, ya Anda akan aman-aman aja gitu. Tapi ini partai politik, sahamnya itu suara begitu. Mereka yang punya suara terbanyak adalah orang yang berpotensi untuk menjadi ketua umum di sebuah partai itu.
Itu logikanya, logika berpikirnya tuh seperti itu. Anda jangan lihat seorang Bu Mega yang diam aja terus anteng-anteng di rumah, jangan lihat itunya. Sebelum itu Bu Mega sudah turun ke jalan ke daerah-daerah untuk meyakinkan, membangun kekuatan untuk supaya solid gitu. Begitu juga dengan Airlangga, kemudian Surya Paloh dan ketua umum yang lainnya, Caimin, sama gitu. Mereka nggak diam diri di rumah karena sudah terpilih terus aman-aman aja, enggak gitu. Mereka keluar dana, konsolidasi, bimbing para kader, yakinkan bahwa mereka punya harapan dan menjadi partai yang lebih baik ke depannya. Itu nggak bisa Anda itu hanya diam di rumah di Cikeas dan merasa aman aja bisa jadi pemimpin seterusnya, nggak bisa gitu. Hanya karena SBY pernah menjadi presiden dan SBY menjadi ketua umum Demokrat, nggak bisa kayak gitu. Anda harus sadari ini begitu. Ini realitanya, ini realitas politik di Indonesia gitu. Dan kalau Anda Mas AHY ini cerita bahwa ada pergerakan, ada dana besar yang digelontorkan untuk upaya menggeser atau menggoyang posisi dia, ya itu biasa dalam politik. Begitulah partai begitu. Semua partai itu ngalamin gitu. Ini bukan hal baru gitu. Kenapa Anda kaget? Seolah-olah ini hal yang salah gitu. Ini lumrah. Inilah partai politik gitu. Kalau Anda kemudian menyalahkan kader Anda yang bertemu dengan Muldoko begitu, kemudian ada kader yang membelot dan nggak setuju, itulah dinamika partai politik. Semestinya Anda itu ngaca. Kenapa ada orang-orang kader seperti Ferdinand Hutahayan atau yang lain-lainnya mundur dari Demokrat? Kenapa mereka berbondong-bondong mundur dari Demokrat? Ya itu harus dijawab oleh Anda sendiri gitu, sebagai ketua umum partai politik di Demokrat gitu. Kalau nggak bisa menjawab ini, ya bagaimana Anda mau mencari solusi gitu? Malah kirim surat ke Presiden Jokowi. Hey, ini itu partai politik ya. Ini kalau Anda kirim surat ke Pak Jokowi, ini kan sama kayak gini. Anda tuh menganggap partai politik itu seperti sebuah pernikahan begitu, yang suci, yang setia, yang selamanya, yang abadi. Yang kalau ada orang pihak ketiga mau ganggu pasangan kita, terus Anda kirim surat ke mereka, kan nggak bisa gini gitu. Partai politik tuh nggak gini gitu. Anda itu harus bertarung, harus siap kapanpun dan membuat konsolidasi ke dalam gitu, ke internal Anda. Tapi kalau saya jadi AHY begitu, kalaupun Anda berpikir bahwa ini sebuah cara-cara yang tidak biasa gitu, ini kan mestinya Anda bikin aja aturan di Partai Demokrat yang bisa menjadi ketua umum hanya diubah aja ada ART-nya begitu, yang bisa jadi ketua umum hanya Trah Yudhoyono, bikin aja kayak gitu itu. Itu pun kalau berani ya gitu. Kalau Anda nggak mau digoyang. Tapi apakah kemudian masalah itu selesai? Ya nggak bisa gitu. Ini sunatullah gitu. Persaingan dan perebutan itu adalah hal yang biasa di dunia ini gitu. Nggak hanya di politik, di dunia usaha, di dunia perdagangan sama. Semua orang bersaing, semua orang berkompetisi. Nggak bisa Anda hanya duduk di atas dan merasa aman, semua harus tunduk gitu. Nggak bisa. Emangnya kalau kemudian ADART-nya diubah yang bisa jadi ketua umumnya Trah Yudhoyono, apakah itu selesai? Ya bisa jadian Ibas yang mau maju terus bisa jadi besan Anda, siapalah yang mau men-challenge Anda untuk lengser itu pasti ada gitu. Saya ini sebagai pimpinan Siwot ya, dari 2015 sekarang sudah 2021, sekitar 5 tahunan begitu. Saya sudah mengalami lah hal-hal kayak gini itu. Ada penulis saya pernah mau direkrut pihak lain gitu, dikumpulin, direkrut. Jadi semua penulis yang saya punya itu diambil alih orang lain gitu, bikin website sendiri. Saya pernah mengalami ini gitu. Ada penulis yang nggak setuju dengan saya dan mereka memprovokasi supaya saya tuh diganti sebagai pimpinan gitu. Padahal saya yang punya. Ada. Saya pernah ngalamin gitu. Bahkan ketika ada satu kasus, ada kementerian yang ngerecokin Siwot gitu. Saya udah pernah alamin semuanya itu. Tapi bagi saya ya itulah dinamika kehidupan bersosial kita gitu. Itu kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Nggak bisa kalau kita lagi ada masalah kayak gini, bukan urusan, terus kita ngadu ke presiden gitu. Saya tuh meskipun diganggu sama menteri, diganggu sama orang-orang pihak-pihak terkait, pejabat atau orang-orang yang punya kuasa itu, saya nggak pernah ngadu ke presiden gitu. Meskipun saya nggak punya duit buat bayar server apa, saya nggak pernah ngadu presiden gitu. Ngapain gitu? Itu bukan urusannya. Ini masalah kita, masalah internal sendiri, selesaikan.
Kalau Anda nggak terima diserang, Anda nggak terima dengan gaya-gaya katakanlah Pak Muldoko begitu yang membuat kekuatan di luar sana, ada kader yang bikin pergerakan dan seterusnya, seranglah. Kalau Anda diserang, lawan gitu. Bukan malah curhat, ini apa-apaan. Anda dicubit-cubit balik gitu. Jangan malah curhat. Saya tuh ya, tapi ya gimana ya, AHY ini kan memang orang yang anak Pak SBY begitu ya, mantan presiden 2 periode, ya mungkin nggak tahu dinamika atau kehidupan realita di kehidupan nyata tuh kayak apa gitu. Seolah-olah dia pikir semuanya bisa beres hanya dengan curhat, hanya dengan ikut apa kata Pak SBY. Itu nggak bisa gitu. Kalau saya lihat justru kasihan, Anda ini bikin surat curhat, bikin surat ke presiden, itu hanya dimanfaatkan oleh bapak Anda gitu. SBY itu kayaknya mau mengulangi cara yang lama gitu. Dulu kan SBY bisa jadi presiden ketika dia menciptakan citra di apa namanya, dizolimi oleh Megawati dan seterusnya, kemudian dia bisa jadi presiden gitu. Dia mau coba hal yang sama kali ini, tapi ini 2021, orang udah cerdas semua, sudah banyak orang menyesal pilih SBY dulu gitu. Makanya partai Anda itu ketika dibangun 2001, maju di pemilu 2004, 2009 naik 300%, kemudian turun lagi. Ya itu fakta gitu. Kalau nggak mau dianggap sebuah kalau nggak mau diragukan ada kecurangan-kecurangan di balik itu gitu. Semua ini harus berproses, nggak bisa Anda itu kalah di pilgub, kemudian mau jadi capres, mau jadi menteri, ya nggak bisa, wong di pilgub aja kalah gitu. Dan sekali lagi ada satu hal yang unik sebenarnya yang kayaknya ini nggak dipahami gitu. SBY ini kayaknya memanfaatin Anda, memanfaatin anak sendiri untuk bisa naik gitu. Padahal salah perkiraan, salah hitungan. Bagaimanapun Anda itu bukan jenderal gitu. AHY ini bukan jenderal, nggak pernah jadi menteri. Beda dengan SBY. SBY udah jenderal, jadi menteri, jadi naik calon presiden, masuk akal. Tapi Anda kan di pilgub aja kalah gitu. Saya mau kasih tahu, sebenarnya di internal Demokrat itu masalahnya tuh bukan di Muldoko. Masalahnya tuh di kader-kader Anda sendiri, kader-kader Demokrat. Kalau Anda ingat dulu ketika Demokrat itu masih ketua umumnya si Anas Urbaningrum gitu, yang kasus itu kemudian kena semuanya gitu, kemudian tertangkap korupsi semuanya itu. Anas Urbaningrum itu punya suara real di Demokrat, punya kekuatan massa, punya organisasi, dan bertahan sampai sekarang. Saya mau kasih tahu Anda gitu. Saya dulu tahun 2000 berapa ya, 2016 apa 2015 gitu, pernah ketemu dengan loyalis Anas Urbaningrum di Jakarta di dekat GBK. Katanya mereka tiap hari apa, sore begitu, lupa saya. Mereka selalu ketemu di situ. Dan mereka selalu rapat di Sukamiskin sama Anas Urbaningrum. Saya mau kasih tahu gitu. Siapa mereka? Orang-orang dekat Anda, orang-orang internal Demokrat yang ada sampai sekarang masih menjabat begitu, masih jadi anggota DPR, masih jadi kader yang mungkin kalian anggap loyal ke SBY, padahal nggak sama sekali gitu. Itu masalah Anda, dan kalian tuh kayaknya nggak paham gitu bahwa Anas itu membangun kekuatan dari dalam penjara sampai sekarang itu begitu solid dan kuat begitu. Maka ketika Muldoko memberi klarifikasi semalam gitu, ada satu yang menarik sebenarnya gitu. Muldoko cerita, dia bilang ada orang Demokrat datang, ya curhat, cerita, kemudian cerita pertanian kata Muldoko. Itu ada di semua jejak media tuh, diberitain semua tuh pernyataan Muldoko. Ada kader Demokrat bicara pertanian. Ini kode sebenarnya gitu, kode bahwa masalah Anda itu bukan dia, tapi di pertanian ini. Pertanian siapa? Isi Anas Urbaningrum ini yang sudah bikin kekuatan selama bertahun-tahun gitu. Sekarang masalah sudah besar, posisi Anda sudah kian terjepit, bahwa kemudian Anda itu di posisi atasnya itu semua dari keluarga Cikias, tapi di kader-kader bawah kan loyalis-loyalisnya Anas gitu. Itu yang Anda nggak sadari gitu. Ini seperti kodok yang sudah terlanjur matang di panci gitu, susah mau keluar dari masalah ini gitu. Tapi kalau saya jadi AHY gitu, menyadari ada kondisi seperti ini, ada konflik internal partainya, kemudian ada kader membelot, ada kader mau bikin apa namanya kekuatan melengsarkan dia. Kalau saya jadi dia, saya akan gandeng si Muldoko gitu. Saya akan panggil kader-kader yang apa namanya datang ke Muldoko itu, saya akan
terbuka untuk diskusi begitu. Kalau memang Muldoko ini mereka mau dukung gitu untuk calon presiden 2024, saya akan dukung gitu. Kalau saya sebagai ketua umum Demokrat, saya akan dukung Muldoko. Saya akan dukung Muldoko sebagai capres 2024 dari Demokrat. Supaya apa? Supaya suara Demokrat itu naik lagi gitu. Itu. Tapi AHY ini kayaknya apa ya? AHY dan entah AHY-nya, entah SBY-nya yang mau instan dan mau cepat dan nggak mau berproses begitu. Mungkin dia tuh maunya langsung capres sendiri begitu. Nggak mau gandeng orang lain gitu. Mestinya kan kalian sadar bahwa Muldoko ketika 2019 lalu gitu hampir jadi wakil presiden, hampir. Saya tahu betul Muldoko sudah siapin tim, sudah ada tim kampanye, tim relawan banyak itu. Dan ketika nggak jadi ya sudah, tapi tetap ada sampai sekarang tim itu gitu. Kenapa itu nggak dimanfaatkan gitu? Sesuatu tuh begini ya, kalau kita dalam posisi terancam, kemudian posisi kita lemah, kita nggak tahu soal politik, kita nggak tahu permasalahan yang ada, mestinya kan kita menggandeng orang lain itu untuk apa ya, memperkuat posisi kita gitu. Kalau Muldoko kita ambil dari Demokrat ini gitu, kemudian kita munculkan sekarang, coba deh, pasti itu akan memberikan sebuah dampak atau efek positif kepada Demokrat begitu. Dan kalau ya ini kan bicara kalau begitu. Kalau Demokrat kemudian Muldoko menang begitu, ini kan jadi bagus ke suaranya, AHY bisa dijamin jadi menteri gitu. Kemudian naik lagi jadi wakil presiden, naik jadi presiden kan itu gitu. Tapi kayaknya nih Pak SBY entah AHY ini nggak belajar dari masa lalu gitu. Saya sangat menyayangkan karena Demokrat di tangan Anas Urbaningrum itu begitu luar biasa gitu. Anas ini sosok anak muda yang punya potensi untuk jadi presiden di masa depan di Indonesia gitu. Andaikan SBY mau sabar dan mau mendidik Anas ini untuk loyal kepada dia gitu, mestinya setelah dia lengser yang jadi presiden itu Anas bukan Jokowi begitu. Tapi karena Anas ini dijebak kemudian korupsi dan dijebak oleh suatu kasus korupsi begitu, ya selesailah Demokrat gitu, anjlok, puff. Karena apa? Karena yang menggerakkan Demokrat itu sebenarnya yang bikin suara Demokrat naik sampai 300% dari tahun 2004 itu sebenarnya si Anas Urbaningrum ini gitu. Tapi sosok ini kemudian dihilangkan karena terlihat begitu berkuasa gitu. Ini kan apa ya? Logika berpikirnya itu salah begitu. Sama kayak sekarang ini gitu. Udah tahu Muldoko itu capres potensial, punya tim, punya relawan yang cukup besar, punya kekuasaan, punya akses terhadap banyak jaringan, malah dipotong. Malah curhat ke presiden, malah mencitrakan diri sebagai orang yang lemah. Ya lemah lah di hadapan masyarakat sekarang gitu ya. Kalau Anda tanya ke orang-orang gitu, kita itu bukannya kasihan gitu, malah tahu betapa lemahnya Anda sebagai ketua umum Partai Demokrat gitu. Dan lebih lucu lagi apa dari Partai Demokrat ini? Ada satu hal yang saya lihat itu, Partai Demokrat ini kalau kita lihat konferensinya atau pernyataan politiknya, entah pidato atau apapun, itu tidak pernah disampaikan di kantor DPP-nya. Tidak pernah. Karena apa? Karena kantor DPP-nya Demokrat itu bukan punya partai, nyewa. Jadi mungkin satu-satunya partai politik di Indonesia yang nggak punya kantor ya Demokrat ini gitu. Dan sekarang Anda itu seperti sebuah kapal mau tenggelam dan nggak tahu solusinya, bahkan nggak tahu masalahnya apa gitu. Ini kasihan, tapi saya juga jadi bersyukur gitu. Ya syukurlah, semoga dengan begini Indonesia tuh lebih damai, lebih tidak memprihatinkan begitu, dan masyarakat diajak cerdas untuk tidak percaya lagi dengan cita-cita yang penting ganteng, yang penting muda. Politik itu harus tepat sasaran, tepat posisinya, agar orang-orang yang menjadi pemimpin di Indonesia atau di daerah-daerah itu bukan hanya polesan, bukan hanya dibentuk oleh citra yang ketika dia memimpin malah jadi nggak bisa bekerja apa-apa. Ya kayaknya SBY itu contohnya gitu, ketika memimpin malah bikin album. Jangan sampai ini terjadi lagi begitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Mungkin ini video terpanjang yang pernah saya bikin. Sebagai pakar mantan, saya akan tutup dengan sebuah pesan bahwa bagaimanapun uang itu adalah alasan terjujur dari semua alasan-alasan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau
Nasihat saya tahu ada masalah di Demokrat. Nasihat saya gratis kepada Mas AHY. Saya ingin bilang, keluarkanlah uang Anda, mulailah bergerak, mulailah melakukan konsolidasi. Karena hanya dengan cara itu Anda bisa selamat, Demokrat bisa tetap Anda pegang sampai akhir jabatan. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.